Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang pencapaian itu bukan yang paling penting. Pada beberapa bulan yang lalu, aku telah berhasil melepaskan sebuah pagelaran drama musikal. Dan puji Tuhan, mendapat respon yang bagus dari penonton. Mereka memuji kreativitasku dalam membuat drama musikal ini. Dan jujur, membuat hatiku melambung tinggi. Dan rasa bangga itu membuat hatiku bahagia. Terbayar sudah rasanya setelah sekian lama berjuang untuk mewujudkan pagelaran ini. Di sisi lain, ternyata ada orang yang menganggap drama musikal itu biasa saja. Bahkan kata-katanya cenderung mencemooh. Ini membuat hatiku galau dan gak terima dengan orang yang menganggap sebelah mata terhadap karya besarku. Aku berusaha mencari tahu siapa orangnya. Emang siapa dia sehingga merasa layak menilai mahakarya seperti karya rendahan? Emang dia bisa buat seperti yang aku buat? Dan banyak sumpah serapah lainnya aku lontarkan sebagai bentuk kekesalanku atas penilaian orang terhadap pencapaianku. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 20. Begini bunyi firman-Nya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dalam ayat ini, Yesus mengingatkan kita bahwa sukacita terbesar bukanlah dalam keberhasilan duniawi atau kuasa yang kita miliki, melainkan dalam kepastian bahwa nama kita terdaftar di surga. Dunia bisa memberi kita pengakuan, kuasa, bahkan kemenangan atas musuh-musuh, tetapi semua itu tak lebih dari bayangan yang cepat berlalu. Kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita menang atas dunia, melainkan ketika kita mengetahui bahwa nama kita terukir di dalam hati Tuhan, di kitab kehidupan yang kekal. Berapa banyak manusia yang mengejar kehormatan, pujian, dan kuasa tanpa menyadari bahwa semua itu tak dapat menebus jiwa mereka. Jika seluruh dunia tunduk kepada kita, tetapi Tuhan tidak mengenal nama kita, apakah itu berarti sesuatu? Yesus mengajarkan bahwa sukacita sejati tidak datang dari kemenangan atas dunia, tetapi dari kepastian bahwa kita adalah milik Allah. Ini bukan sekedar harapan kosong, melainkan janji ilahi yang tak dapat digoyahkan. Tidak ada kuasa yang gelap, tidak ada penghakiman manusia, dan tidak ada kegagalan duniawi yang dapat menghapus nama kita dari hati Tuhan jika kita hidup dalam iman kepadanya. Dalam proses perjalanan hidup ini, mudah bagi kita untuk merasa puas atau bahkan bangga dengan keberhasilan dan pencapaian yang kita raih, baik di bidang pekerjaan, pelayanan, maupun aspek lain. Namun Yesus mengingatkan bahwa kita tidak boleh terlalu terikat pada hal-hal dunia ini. Pencapaian duniawi bisa memberikan kebahagiaan sementara. Tetapi tujuan akhir kita sebagai orang percaya adalah memastikan bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nama yang terdaftar di surga adalah pencapaian yang jauh lebih besar dan kekal. Betapa berharganya satu nama yang tertulis di surga. Itu lebih berharga daripada emas dan perak, lebih mulia daripada mahkota di dunia. Jika Allah telah menuliskan nama kita di kitab kehidupan, itu berarti kita adalah anaknya, terkasih dan tak tergantikan. Bumi bisa menggoncangkan keberadaan kita, badai hidup bisa merobohkan segalanya. Tetapi satu hal yang tak dapat disentuh oleh penderitaan adalah jaminan keselamatan kita di dalam Kristus. Sukacita sejati bukanlah bebas dari masalah,
tetapi mengetahui bahwa akhir perjalanan hidup kita bukanlah kehancuran, melainkan kehidupan kekal bersama Allah. Saat menghadapi kritikan, janganlah respon kita terlalu reaktif dan berusaha menyerang sebagai bentuk pembelaan diri. Demikian juga sebaliknya saat menghadapi pujian, janganlah respon kita terlalu gembira yang akan membuat kita lupa diri dan menjadi sombong. Kedua hal ini tidak sebanding dengan apa yang dinyatakan Yesus, bahwa nama kita terdaftar di surga. Maka jangan biarkan dunia menipu hati kita dengan kemegahan yang semu. Jangan biarkan kemenangan dunia membuat kita lupa akan kemenangan yang lebih besar, yaitu kemenangan atas maut melalui Yesus Kristus. Renungkanlah setiap hari, apakah hati kita bersukacita karena hal-hal fana atau karena anugerah kekal yang Tuhan berikan. Bersukacitalah bukan karena dunia memuji kita, tetapi karena Allah mengenal kita. Berjalanlah dengan iman, tetap teguh dalam pengharapan, sebab nama kita telah terukir di dalam surga, di dalam kasih-Nya yang tak berkesudahan. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku nggak usah terlalu memperdulikan pencapaian dunia. Bukankah pujian dan kritikan adalah hal yang biasa di dunia ini? Yang Tuhan inginkan adalah aku nggak fokus pada pujian dan kritikan yang hanya merupakan bentuk penghargaan pada hal-hal yang fana dan tidak terkait sama sekali dengan penghargaan tentang janji kehidupan kekal bersamanya. Kebanggaan yang Tuhan inginkan adalah mengingat kepastian janji Tuhan bahwa namaku terdaftar di surga. Itu adalah sukacita abadi yang tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian apapun di dalam dunia ini. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ketika aku mengalami keberhasilan dalam pelayanan atau pekerjaan, aku diingatkan untuk tetap rendah hati dan sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kesombongan dapat membuatku merasa bahwa keberhasilan adalah hasil dari usaha dan kekuatanku sendiri. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa kekuatan sejati hanya berasal dari Tuhan. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Es porque, yes.